Lord, speak to us because we need your voice, O Lord. Kami membutuhkan pimpinanmu, kami membutuhkan suaramu. We need to know your will for us, O Lord. Kami sungguh ingin mengenal kehendak-Mu bagi kami, karena kami tahu kami seringkali tersesat di dalam hidup ini, ya Tuhan. Kami seringkali mengejar kesenangan kami sendiri. Kami terikat dengan hal-hal yang sementara, yang sebentar lagi akan ditiadakan. Karena itu kami berdoa melalui firman-Mu, kiranya Engkau mengembalikan kami kembali kepadamu, ya Tuhan. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu, kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Dan melalui Injil Yesus Kristus, biarlah kami terus-menerus didorong untuk kembali kepada kecukupan hidup kami di dalam Kristus. Kami cukup di dalam Kristus. Kami merasa berharga di dalam Kristus. Kami tenang di dalam Kristus. Kiranya Injil-Mu menguasai kami begitu rupa, ya Tuhan. Sehingga kami terus-menerus mendapatkan kepuasan di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih, kami menyiapkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Dan tema hari ini merupakan rangkaian dari tema kita tahun 2022, yaitu Freedom in Christ, kebebasan di dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bebas dari pikiran duniawi. Mungkin kita pernah atau sering mendengar kalimat begini, sebetulnya medan peperangan terletak di pikiran, bukan di lapangan. Atau mungkin kita sering mendengarkan kalimat bahwa yang menentukan segala keadaan adalah pikiran. Nah, kita mungkin bisa berdebat sejauh mana hal itu benar, tetapi tidak sulit bagi kita untuk mengakui bahwa pikiran itu penting. Berikan saya waktu untuk memberikan contoh. Pernahkah kita sadar bahwa di dalam pertunjukan-pertunjukan binatang, misalnya gajah, kadangkala kita sempat heran karena gajah itu hanya diikat dengan tali yang tidak seberapa kuat dan diikatkan di sebuah tiang yang tidak seberapa kuat juga. Pernahkah kita bertanya, bagaimana seandainya gajah itu marah, kehilangan kendali, apa yang akan terjadi dengan kita? Mengapa orang-orang yang ada di pertunjukan itu, terutama yang menguasai jadi pawangnya gajah, mengapa dia tidak mengalami ketakutan? Jawabannya sebetulnya sederhana sekali. Karena gajah itu sejak kecil sebetulnya sudah diikat dengan berbagai macam tali atau rantai dan sudah diikatkan di berbagai macam tiang. Pada waktu dia kecil dia diikat dengan tali tertentu, dengan rantai tertentu yang berat, kemudian diikatkan di sebuah tiang. Ketika dia lebih besar lagi, diganti talinya, pengikatnya, diganti lagi tiangnya, dan begitu seterusnya. Sehingga gajah ini punya pikiran bahwa apapun tali yang mengikat dia, apapun jenis pengikatnya, dia tidak mungkin bisa lepas. Jadi dia mulai belajar, apapun yang mengikat kakinya, dia tidak mungkin bisa lepas. Dan eksperimen serupa juga ternyata dilakukan atas anjing. Ada seekor anjing yang sejak kecil ditaruh di dalam sebuah kandang dan tidak diberi apa-apa kecuali diberi pintu tapi sebetulnya tidak ada lubangnya. Lalu ketika dia besar diberi pintu yang ada lubangnya, tapi begitu dia keluar dari lubang pintu itu maka ada dinding lain yang menutupi dia. Dan begitu seterusnya diubah berbagai macam cara di mana dia melarikan diri selalu akan kembali di tempat yang sama. Ketika dia jadi besar, dia ditaruh di sebuah kandang yang gede dan benar-benar ada pintunya yang dia cuma bisa dorong dan dia bisa keluar. Kenyataannya menurut eksperimen itu, anjingnya tidak pernah keluar dari kandang itu. Pikirannya dia sudah punya perasaan begini, dia itu nggak akan keluar nih, tidak akan keluar. Nah, penting bagi kita untuk memiliki pikiran yang benar, karena segala sesuatu ditentukan oleh pikiran kita. Walaupun kita harus berhati-hati, jangan seperti gerakan zaman baru yang mengajarkan the power of the mind. Segala sesuatu ditentukan oleh pikiran kita. Apapun yang kita pikirkan jadi kenyataan, apapun yang kita visualisasikan pasti akan jadi kenyataan. Itu gerakan zaman baru, dan itu adalah konsep yang keliru, konsep duniawi yang dibawa oleh pendeta-pendeta. Jadi pendeta-pendeta itu baik hati sebetulnya. Orang-orang di dunia nggak perlu susah-susah membawa ke gereja, mereka yang pesan sendiri dan mereka yang membagi-bagikan sendiri. Dan itulah konsep yang keliru. Tapi saya setuju bahwa pikiran adalah sesuatu yang penting. Pikiran yang benar adalah sesuatu yang penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada pikiran yang benar. Yang lebih penting daripada pikiran yang benar adalah cara berpikir yang benar.
Bagaimana seringkali lebih penting daripada apa? Bagaimana seringkali lebih penting daripada apa? Tapi saya tahu kita biasanya dididik dalam sebuah pendidikan yang fokusnya pada apa, dan apa. Saya masih ingat waktu anak saya awal SMP dan dia akan ujian fisika. Lalu dia minta tolong saya, Pak bisa ngajarin nggak? Kemudian saya tanya pelajarannya apa? Oh oke, saya paham bagian itu. Lalu anak saya tanya gini, Pak ini sudah ada rumusnya dari missnya, dari misternya. Terus saya bilang begini, nggak usah lihat rumus dulu. Kamu harus paham logikanya. Nanti dari logikanya, nanti kamu bisa tahu sendiri rumusnya apa. Pak enak ikut rumus saja. Saya bilang percayalah, Papa terangin dulu. Nah lalu saya terangkan ke dia semuanya. Kamu lihat ya, kalau jaraknya ditambah berarti kekuatannya bisa berkurang. Kalau kekuatannya ditambah waktunya bisa lebih sedikit. Semuanya variabelnya saya terangkan. Hubungannya apa ini semuanya? Lalu saya terangkan, berarti rumusnya sebetulnya begini. Udah pasti benar. Kemudian dia bilang, wih Papa ini ciamik ya, dapat rumus itu. Tapi dia lihat gini, Pak rumusnya beda sama yang dikasih guru. Saya beritahu, pasti hasilnya sama. Punya gurumu lebih rumit, nggak usah diikutin. Ikut punya Papa saja gitu. Wah lalu dia mengikuti kehendak bapaknya. Besok ujian, salah semua. Salah semua. Walaupun hasilnya benar, tapi disalahkan oleh gurunya dengan tulisan begini. Karena tidak pakai rumus yang baku. Hasilnya semua sama. Saya langsung telepon kepada sekolahnya, saya ingin ketemu sama gurunya, dan saya protes dengan keras. Kenapa? Karena itu kesalahan yang fatal di dalam dunia pendidikan. Berarti dia mengajarkan apa, tanpa tahu mengapa, tanpa tahu bagaimana. Dan itulah kelemahan kita sebetulnya. Kita seringkali berpikirnya yang penting itu apa. Sehingga kita sulit ketika berada dalam situasi yang baru, kita tidak punya pemikiran yang kritis. Nah karena kita tidak punya pemikiran yang kritis, yang terjadi apa? Kita seringkali salah menilai. Tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi. Dan tidak semua yang ada di gereja adalah rohani. Pembedanya terletak pada transformasi akal budi. Seringkali orang Kristen tidak sadar, dipikir semua yang ada di gereja pasti rohani. Yang ada di dunia pasti duniawi. Salah, ini konsep yang keliru. Saya nyanyi sebuah lagu untuk istri saya, lagu kenangan saya bersama dia misalnya, mungkinkah kita akan selalu bersama gitu kan. Yang di bawah 40 tahun pasti nggak tahu lagu ini ya. Kalau punya berarti seleranya cukup rendah. Bukan ya, ini lagu bagus, seleranya harus tinggi ya. Nah ada yang mencoba mengkritiknya begini, pendeta kok nyanyi lagu dunia gitu. Loh lagu dunia itu memangnya selalu duniawi? Masa saya mengatakan cinta kepada istri saya harus pakai lagu rohani begitu? Lah kalau saya harus pakai lagu rohani kan ketemu istri saya bawakan bunga. Saya nyanyinya lagu apa? Bergandengan tangan dalam kasih. Duh menjijikkan banget ya. Maksudnya nggak cocok untuk momennya, itu tidak cocok begitu loh. Nah kita seringkali berpikir yang ada di dunia selalu duniawi. Yang lebih celaka apa? Yang ada di gereja seringkali kita pikir selalu rohani. Padahal tidak. Saudara melayani Tuhan rohani, melayani supaya dihargai, itu sudah duniawi. Saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, itu rohani. Saudara memberikan persembahan supaya tambah kaya, itu duniawi. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya rohani pun, itu bisa menjadi hal-hal yang akhirnya menjadi duniawi. Saya berkhotbah diundang di mana-mana saudara, jadi saya bisa tahu gereja-gereja cara memperlakukan hamba Tuhan tamu seperti apa. Dan yang paling buruk memperlakukan, biasanya tidak mutlak ya, tapi biasanya yang paling buruk memperlakukan hamba-hamba Tuhan tamu adalah gereja-gereja Protestan. Termasuk gereja Reform. Wah paling buruk, pelayanannya itu menurut saya kurang maksimal, persembahan kasihnya juga sedikit. Dan saya bisa paham, karena bagi orang Reform keselamatan aja gratis, masa dengerin khotbah harus ngasih duit gitu kan. Saya bisa sangat paham sih ya mentalitas gracia gitu ya. Yang penting anugerah gitu. Tapi kalau saya khotbah di gereja-gereja karismatik, wah luar biasa penyambutannya saudara. Orang yang jemput saya di bandara itu dengan orang yang mengaturkan hotel saya, itu orangnya berbeda. Supaya saya tidak perlu menunggu lama di resepsionis hotel. Begitu dijemput di bandara, diajak makan, balik ke hotel kan capek kan.
langsung dikasih kunci. Dan begitu masuk kamar, wah tulisannya udah gede gitu. Welcome Pastor Jacob. Dan di situ ada buah-buahan, ada minuman tambahan, ada roti semuanya. Waduh keren banget. Dan saya lihat pertama gini, wah gila mana bisa habis ini. Dipikir saya butuh apa, makan semuanya gitu kan ya. Lalu saya cek di suratnya, keren loh di suratnya itu. Terima kasih sudah mau datang gini. Terakhir itu yang saya suka. Tulisannya begini, nanti kalau tidak habis silakan dibawa pulang. Kami sudah menyediakan tas kresek di bawah. Tas kresek aja dituliskan, disediakan di situ. Saya tersinggung sekali. Dipikir saya kemana-mana nggak bawa tas kresek. Saya juga bawa kemana-mana ya. Itu persediaan untuk kelangsungan hidup. Nah saudara, kita itu harus tahu bukan cuma apa, tetapi bagaimana. Dan hari ini kita akan belajar itu. Bagaimana seharusnya kita berpikir. Mari kita membaca ayat kita, yaitu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita lihat saudara, Roma yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya bacakan lebih pelan, Bapak Ibu Saudara dengarkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Siapa yang tidak pernah mendengarkan khotbah dari ayat ini? Saya berkali-kali mendengarkannya juga. Nah, sadarkah kita bahwa ayat ini sebetulnya sedikit membingungkan kita, yaitu tentang pembaruan budi. Pembaruan budi. Budi itu apa? Susah. Tapi tampaknya dari dulu ya, pembaruan budi. Dan kita orang Indonesia sudah terbiasa dengan budi. Waktu pertama kali belajar, ini budi, ini ibu budi, ini bapak budi, ini kakak budi, ini adik budi. Percayalah nanti pada waktu reuni SD, tanya kepada guru bahasa Indonesianya, moga-moga masih hidup, dan tanya begini, Bu saya mau tanya, sebetulnya nama asli Ibu Budi itu siapa? Saya tahu jawabannya. Coba tanya sama Bapak Budi, karena Bapak Budi yang kenal nama Ibu Budi apa. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu namanya siapa. Terjemahan ini sebetulnya terjemahan yang kurang sempurna. Bukan budi, tetapi akal. Akal budi. Jadi ini bicara tentang perubahan akal budi, dan itu dikaitkan dengan apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Makanya pas sekali kalau tema kita hari ini adalah bebas dari pikiran duniawi. Kita tidak menjadi sama dengan dunia, itu semuanya dipikirkan di sini. Semuanya ada di sini penentunya. Jangan sampai kita tidak punya cara berpikir yang kritis, lalu tiba-tiba begini, wah ini duniawi, padahal sebetulnya nggak duniawi. Saya mungkin pernah cerita di sini ya, saya main catur di sekolah Alkitab, dipanggil saudara oleh dosen-dosen. Dan saya ditegur, hamba Tuhan jangan main catur, dosa. Loh kenapa main catur dosa? Karena kamu menang dengan cara menipu lawan. Menipu kan berdosa. Oh terima kasih banget. Bayangkan ya, saya tidak bisa bayangkan. Saya nggak salahkan kalau pendeta-pendeta akhirnya itu badannya gemuk, kolesterol, kurang olahraga, dan mati muda. Kenapa? Karena hampir semua olahraga mengandung unsur tipuan-tipuan begitu. Benar nggak sih? Main badminton, lompat, pura-pura smash, di drop shot, bikin orang boyoknya lepas gitu. Ya memang begitulah cara kita bermainnya, memang seperti itulah. Kita misalnya main basket, pura-pura lay up, padahal backhand pass-nya di situ kan. Ya semuanya memang begitulah. Mesti ada unsur-unsur begitu, itu bukan tipuan karena semua sudah mengenal gamenya seperti apa. Jadi jangan sampai kita salah berpikir. Jangan menjadi seperti dunia, itu harus dijaga ininya, pikirannya. Dan hari ini saya akan mengajarkan 3 hal tentang berpikir jangan seperti dunia. 3 hal. Lalu saya tutup dengan tujuannya apa sih? Kita berpikir jangan seperti dunia. Yang pertama saudara, tidak berpikir duniawi merupakan wujud penyerahan diri kepada Allah. Tidak berpikir duniawi merupakan wujud penyerahan diri kepada Allah. Ayat yang ke-12 dimulai dengan kata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa Indonesia langsung pakai kata janganlah. Kalau kita lihat di beberapa versi bahasa Inggris, ada 1-2 yang seperti punya kita, tidak ada kata sambung.
Tapi kalau kita lihat sebagian versi bahasa Inggris yang lain, kita akan menemukan ada kata sambungnya di sana. Nah, di dalam teks Yunani, di ayat yang kedua, di awal ayat yang kedua, ada kata sambung, yaitu kata kai. Kata kai. Ini bacanya harus satu ketuk ya. Kai, bukan kai, tapi kai gitu, harus satu ketuk. Wah, saya cuma memberitahu bahwa saya dosen Yunani. Jadi harus benar bacanya kai gitu, bukan kai ya, tapi kai. Tapi nggak usah ada bunyi eng di belakang. Kai gitu aja biasa. Nah, kai ini saudara, artinya itu bisa macam-macam. Yang umum, kai itu artinya adalah menambahkan, artinya dan. Dan itulah yang kita temukan di sebagian bahasa Inggris. Jadi sebagian bahasa Inggris bunyinya begini, and do not conform, and do not conform. Tapi sebetulnya kata sambung kai punya makna yang lain lagi. Bukan menambahkan tetapi menjelaskan. Jadi poin sebelumnya dijelaskan oleh poin berikutnya. Atau kalau boleh diterjemahkan, terjemahannya bukan dan tetapi yaitu. Nah, di antara dua pilihan ini saya lebih setuju yang kedua. Memang ayat yang kedua ini menerangkan ayat yang pertama. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara tampaknya tidak terlalu percaya kepada saya. Dari wajah Bapak Ibu Saudara, walaupun berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat, tapi saya tahu iman saudara belum selevel saya. Jadi saya akan tunjukkan supaya Bapak Ibu Saudara melihat dan percaya. Coba ya, saya bandingkan side by side ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan kesamaan-kesamaannya. Ayat 1 itu bicara tentang dipisahkan untuk Allah. Persembahkanlah tubuhmu untuk Allah. Ayat yang kedua adalah dipisahkan dari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan dua-duanya harus ada di dalam hidup kita. Ini seperti dua sisi mata uang. Kalau saudara cuma punya satu sisi atau ambil koin kemudian diamplas sisi satunya, misalnya 1.000, saudara amplas sisi satunya, coba beli permen yang harganya 500, bisa enggak? Enggak bisa, karena memang butuh dua untuk jadi 1.000, yang satu diamplas tidak ada artinya sama sekali. Berapa banyak orang yang kepengen memberikan hidupnya untuk Allah, tapi pemikirannya tetap duniawi, enggak bisa. Tuhan nggak mau ngambil yang seperti itu. Dipisahkan untuk Allah harus digabung dengan dipisahkan dari dunia. Coba kita lihat lagi ya. Kalau di ayat 1 bunyinya begini nih. Persembahkanlah tubuhmu. Jadi seluruh hidup kita ini penting dipersembahkan. Yang dominan apa? Tubuh. Sesuatu yang kelihatan. Ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Yang harus berubah kan semua toh, hati kita semuanya harus berubah. Tapi yang paling dominan apa? Yang non material, yaitu pikiran. Jadi di sini ada tubuh, di sini ada pikiran. Dan coba perhatikan lagi, ayat yang pertama, persembahan kita itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ada 3. Kemudian di ayat yang kedua, kehendak Allah bagi kita adalah kehendak yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. 3 juga. Sama-sama bicara 3. Sehingga seharusnya kita memikirkannya begini. Bagaimana kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah sebagai ibadah yang berkenan, yaitu kalau kita tidak menjadi sama dengan dunia. Poinnya di situ. Kita tidak mungkin bisa offering our life as a holy, pleasing sacrifice to God kalau kita masih terikat dengan dunia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terlepas dari saudara ngomongnya itu nangis-nangis di hadapan Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, gitu. Gak peduli saudara nyanyinya begitu bersemangat, tetap aja kalau saudara pola pikirnya duniawi, itu bukan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya tidak berpikir duniawi merupakan wujud kita memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tidak berpikir duniawi berarti berpikir dari perspektif kekekalan. Saya bacakan ayat kita sekali lagi, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia yang dipakai di sini adalah kata aion, kata aion. Dan saya suka dengan kata aion ini, saudara. Yang dimaksud dunia di sini itu bukan tempat kita tinggal. Kalau merujuk pada planet bumi, maka kata yang dipakai adalah kata G dan E, G. Tapi di sini bukan G yang dipakai. Jadi ada beberapa kata
untuk dunia dalam bahasa Yunani. Nah, kata yang kedua ini saya yakin Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu yang suka memasak pasti tahu. Kata dunia yang kedua itu adalah kata kosmos. Kalau nggak tahu berarti jarang masak ya. Nah, kosmos itu artinya adalah orang-orangnya atau tempat tinggalnya. Jadi G itu khusus tempatnya, negeri, tanahnya. Tapi kalau kosmos itu bisa orangnya, bisa tempatnya. Tapi kalau aion itu terjemahannya berbeda. Bukan dunia, tapi maksudnya adalah dunia ini, dunia yang sementara. Karena masih ada dunia yang lain, yang kekal gitu maksudnya. Jadi ketika kata aion muncul itu berarti dunia yang ini loh. Dunia yang sementara ini. Dikontraskan dengan apa? Dikontraskan dengan yang sifatnya kekal. Jadi tiap kali orang Yahudi pada waktu itu atau orang-orang Kristen mendengar kata aion, pikiran mereka selalu begini, sementara jahat. Dibandingkan dengan kekekalan yang dipenuhi dengan kebenaran Allah. Kalau bingung, coba saya terangkan dengan cara yang lebih sederhana. Saya akan menyebutkan satu kata, lalu Bapak Ibu Saudara langsung memikirkan lawannya apa. Saya sebutkan satu kata, langsung pikirkan lawannya apa. Orde Baru. Orde Lama, pinter ya, cari jalan pintas ya. Saya jawab apapun pasti jawabannya akan begitu saudara ya. Gitu. Kalau saya misalnya saya jawab primitif, mesti saudara jawab tidak primitif. Saya ngerti ya, saudara memang sangat canggih sekali jawabannya. Nah tidak salah sih, ketika kita mengatakan Orde Baru, pikiran kita apa? Orde Lama, karena dikontraskan dengan sebelumnya, benar ya? Nggak salah loh itu jawaban yang tepat. Tapi anak-anak muda mungkin punya jawabannya berbeda. Orde Baru pikiran kita apa? Reformasi. Karena dikaitkan dengan zaman sesudahnya. Jadi jawabannya dua-duanya benar. Ketika kita mendengar kata Orde Baru, selalu dikontraskan dengan Orde Lama dan dikontraskan dengan reformasi. Nah begitu juga dengan kata aion. Tiap kali orang mendengar kata aion, selalu pikirannya itu dibandingkan dengan kekekalan sana dan kekekalan sana. Aion itu dunia yang sekarang, semangat dunia sekarang yang sementara, yang sebentar lagi ditiadakan oleh Tuhan. Nah, karena sekali lagi saya melihat wajah-wajah yang kurang percaya kalau tidak melihat, maka saya akan menunjukkan ayatnya kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari aion ini, bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, aion ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, berarti sementara. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau ini aion, di sini nih, sebelum aion, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa? Kemuliaan kita. Kemuliaan kita kapan sih? Nanti setelah dunia ini berakhir, kita akan menemukan dunia di masa yang akan datang. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara perhatikan, ini contoh ayat yang sangat baik. Aion itu ada di tengah sini. Sebelum aion itu ada kekekalannya Allah. Dan setelah aion itu ada kekekalannya kita nanti. Kita akan menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Nah, setelah kita tahu apa arti kata aion, sekarang kita balik Roma 12 ayat 2 tadi kan ya. Janganlah menjadi serupa dengan aion ini. Berarti maksudnya apa sih? Maksudnya begini loh saudara. Kalau kita ini tidak menjadi sama dengan dunia, berarti pikiran kita itu dari perspektif kekekalan. Yang dipikir itu jangan yang sementara-sementara, tapi pikirkan yang sifatnya kekal. Nah jangan salah memahami saya, please don't misunderstand me. Saya bukan orang Kristen yang aneh, yang menolak semua yang menyenangkan di dalam dunia. Tidak. Uang itu tidak berdosa, walaupun uang sementara. Tapi kalau uang di tangan saudara dan tidak memiliki nilai kekal, maka saudara berdosa. Saya ulang sekali lagi. Uang pada dirinya sendiri tidak berdosa, walaupun sementara. Tapi kalau uang itu ada di tangan saudara dan tidak bernilai kekal, maka saudara telah berdosa. Seks misalnya. Seks itu tidak berlangsung untuk seterusnya. Suatu ketika akan ditiadakan seks. Karena Tuhan berkata nanti di langit dan bumi yang baru di surga kita ini seperti malaikat. Tidak kawin dan tidak mengawinkan. Disitulah saya yakin para jomblo dan para single
tidak akan pernah merasa diskriminasi. Karena semuanya jadi nggak penting, saudara ya. Dan saya yakin bagi Bapak Ibu saudara yang rumah tangganya tidak bahagia, kalimat saya tadi adalah kabar baik sepanjang hidup saudara. Nanti kita di sana tidak akan satu kamar dengan pasangan kita. Seks sementara nggak? Sementara. Tapi seks pada dirinya sendiri tidak berdosa. Jangan berpikir seks itu pada dirinya sendiri kotor, berdosa. Salah, seks itu mulia, kudus. Tapi begitu saudara menggunakan seks ini menurut cara-cara duniawi, maka seks yang tadinya kudus menjadi berdosa. Kita bisa bicara apapun, misalnya kita bicara tentang liburan. Liburan itu berdosa atau tidak sih? Liburan itu pada dirinya sendiri tidak berdosa. Liburan itu baru berdosa kalau saudara lupa mengajak saya. Atau kalau saudara pulang liburan tidak mengirim oleh-oleh ke rumah saya, itu baru berdosa dan dosanya serius. Itu setara dengan menghujat Roh Kudus ya. Nggak ada yang bisa mengampuni lagi. Nah Bapak Ibu saudara, liburan itu tidak berdosa. Tapi perhatikan saya, begini. Tapi kalau uang saudara itu hanya untuk liburan-liburan dan tidak pernah saudara pakai untuk menghasilkan hal-hal yang kekal, maka engkau telah berdosa dengan uangmu. Liburan tidak salah, tapi ketika engkau liburan dan tidak memuliakan Tuhan, liburanmu jadi salah, jadi berdosa. Jadi semua yang sementara tidak ada salahnya, tapi pastikan semua yang sementara ini akan menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Kalau yang sementara tetap jadi sementara, berarti dosa. Saya ulang sekali lagi. Kalau yang sementara tetap jadi sementara, berarti kita berdosa. Tubuh kita ini sementara kan, nanti kan hancur, dikasih tubuh yang baru kan ya. Tubuh kita ini sementara. Tapi bagaimana kita memperlakukan tubuh kita sekarang, itu sangat menentukan. Kalau kita cuma memperlakukan hidup kita hanya untuk yang sifatnya sementara, tidak pernah pakai tubuh kita untuk menolong orang lain, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, yang kita pikirkan pokoknya semua adalah tubuh kita, maka kita telah menjadi berdosa karena itu. Hati-hati, jangan sampai kita itu terjebak pada pikiran duniawi. Bahkan kalau saya melihat ya di kalangan hamba-hamba Tuhan sendiri, wah kalau saya cerita bisa 1 jam nggak selesai saudara. Karena saya banyak mendengar cerita di sana sini yang sangat memprihatinkan saudara. Di antara hamba-hamba Tuhan sendiri cara pikirnya sebetulnya juga banyak yang duniawi sekali. Kalau ditanya apa sih ciri-ciri hamba Tuhan yang berhasil? Kira-kira ciri-cirinya apa? Jawabannya apa? Hamba Tuhan yang berhasil. Gampang sekali ditebak. 1 pasti apa? Kaya raya. Pasti kaya raya. Kalau nggak kaya raya berarti nggak berhasil. 2 pasti populer, terkenal di mana-mana. 3 apa? Penampilannya menarik, disukai banyak orang. Itulah gambaran hamba Tuhan yang sukses, yang berhasil. Coba saudara lihat ya, saya tidak anti popularitas, saya tidak anti kekayaan juga, saya tidak anti disukai orang juga. Tapi coba saudara pikirkan, apakah benar keberhasilan hamba Tuhan ditentukan oleh semuanya itu? Ditentukan oleh berapa banyak dia dipanggil ke luar negeri dan seterusnya. Saya berapa kali mendengar orang berkata, wah kamu sekarang sudah sukses. Wah berapa kali. Kalau saya tanya balik, kok kamu tahu saya sukses? Jawabannya sama, ya kamu sudah punya rumah sendiri gitu kan ya. Wah kamu ini diundang ke sana kemari, followers di medsosnya cukup banyak dan seterusnya saudara. Yang saya pikir itu kayak gak penting sama sekali. Saya pernah berjumpa dengan teman-teman kumpul hamba Tuhan. Pertanyaannya gini, kamu berapa negara yang sudah kamu kunjungi? Ini pertemuan hamba-hamba Tuhan loh. Dan saya ini pendeta loh, saudara, ditanyanya gitu. Kalau saya menteri pariwisata masih cocok, ditanyanya gitu. Berapa negara yang saya sudah kunjungi dan sebagainya begitu kan. Saya ini pendeta, ditanya itu relevansinya apa sebetulnya. Dan saudara tahu nggak? Ternyata ada beberapa hamba Tuhan yang hanya karena kepengen khotbah di luar negeri, dia itu coba telepon teman-temannya di luar negeri dan bilang begini, aku boleh nggak khotbah di tempatmu? Kamu nggak usah kasih tiket, nggak usah kasih hotel, tidak usah kasih makan, tidak usah kasih persembahan kasih, aku sumbang gerejamu malahan. Dikasih kesempatan dong. Begitu mendengar kata sumbangan itu kan semua orang langsung rasanya kayak wah terbang jiwanya ya kan. Wah langsung terbang. Makanya saya pernah itu ngerjain teman saya saudara. Jadi saya telepon teman saya selama pandemi, kemudian saya bilang, aku mau nyumbang gerejamu gitu. Wah dia senang, langsung nyumbang berapa? Terus saya jawab, terserah, mau 1 lagu boleh, 2 lagu juga boleh. Ternyata dia harapannya nyumbang apa, saya mau nyumbang lagu, ternyata saudara mau nyumbang nyanyi. Nah saudara, akhirnya gereja-gereja itu mau dong, soalnya dikasih sumbangan kan.
Nah, setelah diberi jadwal, dia keluar-keluar kemana-mana. Puji Tuhan, Tuhan memberi saya kesempatan. Tuhan yang memberi kesempatan atau kamu yang membeli kesempatan? Tujuannya apa? Cuma memberitahu orang lain aja bahwa dia sudah pernah khotbah di luar negeri. Saya pernah membaca medsos satu hamba Tuhan, tulisannya begini saudara, jadwal khotbah saya luar negeri tahun depan, dia sebutkan. Memangnya jadwal yang di kota kecil di Indonesia, kota besar kamu nggak cantumkan, kenapa? Kenapa cuma di luar negeri? Dan yang membuat perut saya mules adalah yang dia sebut luar negeri itu cuma Asia Tenggara. Asia Tenggara, saya duga ya, dia ngundang dia itu cuma satu begitu di Kalimantan, lalu dia naik bis di Malaysia, setelah itu naik bis di tempat lain lagi, muter-muter begitu kan ya, baliknya lagi di Kalimantan lagi. Dugaan saya begitu saudara, tapi tulisannya kayak begitu. Untuk apa sih ditaruh di medsos dengan tulisan ini jadwal khotbah saya di luar negeri tahun depan? Mau sombong kan? Mau nunjukkan bahwa hamba Tuhan yang sukses itu diundang khotbah di luar negeri. Dan ini salah, benar-benar salah saudara. Saya sudah diundang di berbagai macam negara, tapi saya memberitahu saudara, itu tidak menambah apa-apa pada diri saya. Sama sekali tidak menambah apa-apa. Bagi saya pelayanan tetap sebuah pelayanan, dimanapun, kapanpun, sama, itu just another ministry untuk saya. Saya pernah diundang khotbah di gereja Korea, di LA, Los Angeles, maupun di New Jersey. Saya datang Jumat, Senin pagi saya langsung pulang. Saya diundang gereja di Jerman juga begitu saudara. Saya datang, langsung pelayanan, sesi terakhir saya langsung pulang ke bandara. Di mana-mana saya diundang, saya melakukan hal yang sama. Bagi saya, it's just another ministry. Bagi saya khotbah di California maupun di Kalijudan, sama saja. Tidak berpikir duniawi itu berarti kita berpikirnya dari sisi apa? Kekekalan. Jangan cuma mengejar yang sementara-sementara di sini. Yang ketiga saudara, tidak berpikir duniawi itu terjadi melalui transformasi akal budi. Saya bacakan ayat 2, pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Perhatikan kata tetapi di situ. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, kata tetapi di situ menjelaskan. Jangan menjadi serupa itu apa? Yaitu dengan cara mengalami transformasi akal budi. Saya kasih contoh lah yang praktis supaya kita paham ya. Ada mama berkata kepada anaknya begini. Kamu itu loh, tiduran terus seharian ya. Jangan tiduran terus seharian. Terus besoknya mamanya masuk kamar, marah lagi mamanya. Kamu tuh ya, mama sudah ngomong, jangan tiduran seharian. Kamu kok malah main handphone terus. Anaknya jelasin, mah aku ini sudah menuruti omongannya mama. Mama kemarin ngomong, jangan tiduran seharian. Ya saya sekarang mengimbanginya. Bangun, main handphone. Ada variasinya, tidak tidur seharian gitu. Terus mama lihat gak, aku main handphone juga gak sambil tiduran sekarang, duduk. Itu mamahnya ya, bisa kena stroke langsung loh saudara jawaban itu. Kenapa? Sebetulnya karena nasihatnya mamanya tidak ditangkap dengan baik oleh anaknya. Makanya kita perlu nambahkan tetapi. Harusnya begini, jangan tiduran terus tetapi belajar. Jangan tiduran terus tapi pergi sana keluar sama teman-temanmu. Sebab kalau cuma jangan tiduran terus, ya orang kan bisa memberi penekanannya kepada terusnya itu kan. Jadi tetap tidur tapi nggak terus-terusan diimbangi sama yang lain-lain itu kan. Makanya penting di sini Paulus itu mengatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi. Kalau saya gabung begini ya cara pikirnya Paulus. Kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa tidak menjadi sama dengan dunia? Yaitu kalau kita mengalami transformasi akal budi kita. Jadi kita jangan serupa dengan dunia, tapi kita diubah. Nah saya akan menghabiskan 3 menit ke depan untuk membicarakan sesuatu yang sering salah tafsir. Sering disalahpahami oleh banyak orang, tetapi sebetulnya tidak penting untuk saya sampaikan. Tapi anyway, saya tetap ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu ada banyak penafsir yang berkata begini saudara, janganlah menjadi serupa. Menjadi serupa di sana, itu katanya dari kata suskematizomai, yang artinya itu diserupakan dari luar.
Jadi jangan kita menjadi serupa dengan dunia itu dari luarnya, jangan sampai sama. Tetapi kita harus mengalami perubahan. Kata perubahan di situ metamorphoomai. Tahu kata metamorfosis yang dikaitkan dengan kupu-kupu? Nah, ini kata yang dipakai kata kerjanya metamorphoomai. Jadi katanya begini, kalau metamorphoomai itu bentuk yang dari dalam. Kalau tadi suskematizomai itu bentuk yang dari luar. Katanya begitu. Tapi ini adalah penafsiran populer yang keliru. Kenapa? Karena dua kata itu sebetulnya sinonim. Di Filipi 3 ayat yang ke-21 dikatakan, yang akan mengubah metaskematizo tubuh kita yang hina ini sehingga serupa sumorfos kata sifat dengan tubuhnya yang mulia. Jadi sebetulnya sama, kita nggak perlu bedakan, oh ini merujuk pada yang eksternal, ini merujuk kepada yang internal. Keliru sih, dua kata itu sinonim. Kalau masih tidak percaya, nanti pulang rumah bisa baca Yesaya 44, kata morfe di situ, kata morfe itu dipakai untuk kayu yang diubah bentuk rupanya menjadi patung berhala. Loh, kayu itu kan kelihatan dari luar, dibentuk jadi patung berhala, ya tetap aja kelihatan dari luar loh. Sama-sama luar. Ingat ceritanya Yesus di atas gunung lalu mengalami transfigurasi, wajahnya berubah. Nah, kata berubah di situ, berubah rupanya juga memakai kata morfe. Sehingga sebetulnya kita nggak perlu bedakan dua kata tadi. Tapi saya sering kali mendengar khotbah orang membedakan keduanya. Dan ini salah. Dan saya juga melakukan kesalahan menghabiskan 3 menit hidup saudara yang singkat dengan menjelaskan hal yang gak penting ini sebetulnya. Tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa itu salah tafsir dan itu sudah populer. Nah, jadi cara kita untuk tidak menjadi sama dengan dunia adalah kalau kita terus-menerus mengalami perubahan akal budi. Atau lebih tepatnya gini, kita mengalami perubahan oleh akal budi. Jadi bukan perubahan akal budinya, tapi lebih ke arah perubahan oleh akal budi. Kalau bahasa Inggris lebih tepat sebetulnya transformation, the renewal of your mind. Itu maksudnya of your mind itu apa? The renewal pikiran kita yang diubah atau perubahan yang disebabkan oleh pikiran kita yang berubah. Sebetulnya yang kedua ini lebih masuk akal. Pembaharuan oleh akal budi kita. Tapi bagaimana sih kita bisa mengalami perubahan itu? Kuncinya cuma satu sebetulnya. Saya bacakan di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah metamorphoomai menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagaimana kita bisa diubah cara pikir kita sehingga pada akhirnya seluruh hidup kita juga mengalami perubahan. Kita tidak terikat pada dunia, tidak terikat pada hal-hal yang sementara, yaitu kalau saudara terus-menerus memandang kemuliaan Kristus. Ketika tiap hari kita memandang kemuliaan Kristus dan kemuliaan Kristus, kita akan menyampahkan dunia ini. Saya ulang sekali lagi. Kalau setiap hari pikiranmu diisi dengan kemuliaan Kristus, kecukupan Kristus, keberhargaan Kristus, maka engkau akan melihat dunia ini seperti sampah. Kita akan selalu melihat apa yang dicari oleh dunia ini sebetulnya tidak berharga. Yang paling penting adalah Kristus saja. Yang paling penting adalah karyanya bagi kita. Tapi saya tahu saudara, ini hal yang seringkali bertentangan dengan natur kita yang berdosa. Sulit bagi kita untuk berkata Kristus saja dalam hidup saya. Dan saya bersyukur saudara, selama pandemi ini sudah begitu banyak orang, termasuk tadi pagi juga ada orang baru yang datang dan dia cerita hal yang sama. Yaitu selama pandemi, Tuhan menangkap dia melalui ibadah online kita di sini. Dan ketika dia mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan di sini, yang berfokus kepada Injil, yang mengajarkan tentang keberhargaan Kristus, tentang kecukupan Kristus di dalam hidup kita, banyak yang memberi kesaksian. Dulu putus asa, mau bunuh diri, kecewa sama Tuhan karena berpikir Tuhan itu tidak mengasihi dia. Dia coba taat kok tidak dapat berkat. Dia mencoba melakukan segala sesuatu untuk melawan dosa. Semuanya gagal. Dia putus asa, mau mengakhiri hidupnya dan seterusnya. Tapi begitu mendengarkan Injil diberitakan tiap minggu di sini, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Mengalahkan dosa itu sudah dilakukan oleh Kristus. Tugas kita itu mempercayai
bahwa dosa dalam hidup kita sudah dikalahkan oleh Kristus. Tugas kita adalah bergantung terus kepada anugerah Tuhan. Kita diterima oleh Bapa itu bukan karena semua prestasi kita. Kita diterima oleh Bapa karena Kristus memberikan persembahan yang sempurna bagi kita. Sehingga kita diterima apa adanya. Identitas kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki. Ada banyak orang selama pandemi saudara tertolong dengan khotbah-khotbah yang kembali kepada Injil. Mereka berkata, saya dulu menganggap bahwa hidup saya, kebanggaan saya ditentukan oleh penghasilan saya, ditentukan oleh bisnis, ditentukan oleh karir saya. Begitu pandemi semuanya hancur, saya merasa tidak punya harga sama sekali. Terpikir untuk bunuh diri, terpikir untuk jadi ateis, terpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tapi pada akhirnya mendengar khotbah yang berpusat kepada Injil, mereka mendapat kelegaan yang besar. Karena mereka tahu identitasnya tidak ditentukan oleh hartanya. Identitasnya ditentukan oleh korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Saudara tiap hari itu melakukan apa? Saya biasanya kalau bangun pagi tidak langsung buka Alkitab. Saya biasanya buka mata dulu. Bukan. Saya biasanya begini saudara, bangun, saya duduk, lalu saya akan mengucapkan 1-2 kalimat yang berkaitan dengan Injil. Misalnya nih, saya bangun dan saya berkata begini, Tuhan terima kasih persoalanku yang terbesar yaitu dosa, Tuhan sudah bereskan di atas kayu salib. Ketakutanku yang terbesar yaitu kematian, sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Hari ini aku menjalani hidup tanpa ketakutan. Karena aku tahu ketakutan terbesar, persoalan terbesar sudah ditangani dengan baik oleh Tuhan. Kadang di hari berikutnya saya bangun dan saya berdoanya begini, Tuhan terima kasih menerima aku orang yang berdosa ini. Bahkan orang lain kalau tahu dosa saya separuh saja, mereka itu bisa menolak saya. Tapi engkau tahu semua dosa saya dan engkau tetap menerima saya apa adanya. Terima kasih untuk darahmu yang sempurna bagi saya. Besoknya ganti lagi kalimatnya. Pokoknya tiap kali bangun pagi, say something yang berkaitan dengan keberhargaan Kristus, yang berkaitan dengan kecukupan Kristus, anugerahnya yang sempurna, penebusannya yang sempurna di dalam hidup kita. Itu cara kita melakukan kalibrasi hati kita dan pikiran kita kepada Injil. Tiap pagi itu bangun, saya sarankan jangan baca Alkitab dulu. Ambil waktu 1-2 menit. Rayakan Injil di dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah merasa cukup di dalam Kristus, kita puas di dalam Kristus saja, maka kita ini tidak akan tergoda dengan yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudara tidak akan hutang ke sana kemari hanya supaya kelihatan punya duit di mata orang lain. Sebab kalau nggak punya duit, malu. Takut ditolak, takut tidak diterima. Saudara tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena penerimaan dan pengakuan datang dari Kristus saja yang memberikan semuanya bagi kita. Ini cara kita tidak berpikir duniawi. Nah sekarang saya akan menerangkan bagian terakhir dari khotbah saya, yaitu tujuannya apa sih kita tidak berpikir secara duniawi, yaitu supaya kita mengenal kehendak Allah. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga, saya lebih suka diterjemahkannya supaya, kalau sehingga itu akibat, kalau supaya itu tujuan. Jadi kita melakukannya dengan intensional, dengan tujuan, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau saudara ingin mempersembahkan seluruh hidup kepada Allah, caranya adalah jangan sama dengan dunia. Bagaimana saudara bisa jangan sama seperti dunia? Yaitu kalau saudara mengalami perubahan akal budinya. Nah kalau kita berubah pemikirannya, maka kita bisa tahu kehendak Allah untuk kita apa. Dengan kata lain, yang tidak disamakan oleh dunia adalah mereka yang mampu membedakan kehendak Bapa. Yang tidak disamakan oleh dunia adalah mereka yang mampu mengenali kehendak Bapa itu apa. Dan saya suka saudara, mengenal kehendak Bapa dikaitkan dengan akal budi kita. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Bapa, saudara jangan pikir gini, aku mau puasa 40 hari 40 malam pergi ke gua, mencoba mendengarkan kira-kira Tuhan bicara apa gitu. Enggak perlu gitu sih. Enggak perlu, sungguhan enggak perlu. Puasa 40 hari tidak akan membuat saudara lebih rohani kok. Puasa 40 hari tidak membuat saudara lebih diterima di hadapan Bapa. Karena sekali lagi, Bapa menerima kita itu karena karya Kristus, bukan karena karya kita. Yang paling penting itu bukan what we do for God, but what Christ has done for us. Itu yang paling penting. Tapi saya suka di sini, gunakan pikiran kita untuk tahu kehendak Allah. Dan bahkan kalau di dalam bahasa Yunani, kata membedakan itu kurang kuat.
Kata yang dipakai itu menguji. Menguji, sungguh. Dokimatsu, itu artinya menguji. Bukan cuma membedakan, tapi menguji ini benar-benar kehendak Tuhan atau enggak. Dan sayangnya di banyak gereja, justru berpikir kritis itu dilarang. Gereja itu menawarkan emosionalisme, benar gak sih? Semua yang paling penting emosi atau spiritisme. Wah, pergi ke dunia roh, ke sana kemari. Wah, mumpung selama pandemi lockdown di mana-mana, dan yang tidak di lockdown cuma satu dunia roh. Wah, semuanya rajin tuh pergi ke sana kemari begitu kan, nggak perlu visa, nggak perlu paspor, nggak perlu bayar tiket dan seterusnya. Ada banyak orang Kristen yang mau tahu kehendak Tuhan, itu sampai mau dengerin Roh Kudus bilang apa gitu kan ya. Kalau mau tahu kehendak Tuhan, baca Alkitab, gunakan pikiran kita. Kalau mau mengetahui kehendak Tuhan, pakai akal budi Kristiani. Berdialog dengan orang lain yang rohani, yang bisa memberikan tuntunan kepada kita. Banyak orang Kristen di luaran sana, saudara. Pendeta ngomong apa? Amin. Pendeta ngomong apa? Haleluya. Tambah kenceng suaranya pendeta, malah tepuk tangan, saudara. Karena dipikir pendeta nggak pernah salah. Loh, yang benar aja. Yang nggak pernah salah itu kitab suci. Alkitab, firman Allah, bukan pendetanya. Makanya saya di sini selalu bilang beberapa kali, kalau Bapak Ibu Saudara pulang dari ibadah, pelajari lagi ayatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan penafsiran saya tidak cocok, tidak sesuai, beritahu saya. Saya akan tangani saudara. Begitu saudara memberitahu, Pak, khotbahnya Bapak salah, saya langsung akan berikan surat atestasi saudara dipindahkan ke gereja lain. Tentu saja tidaklah. Kita ini kan soalnya gerejanya akan berpusat pada Injil. Jadi penanganannya pasti sesuai dengan Injil. Kalau saudara protes, menyalahkan khotbah saya, besok minggu saya beri kesempatan saudara berdiri di sini dan saya akan ajak jemaat untuk berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, supaya gospel center dan saudara serupa dengan Kristus ya. Pendeta bisa salah, sungguh bisa salah. Makanya pendeta perlu diberi masukan, perlu diberi kritikan. Kita semua bisa salah. Injil itu memberitahu kita tidak ada yang lebih baik dari orang lain. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita tidak diajar kritis begini, maka kita seringkali terkecoh loh saudara. Mereka yang paling sering berbicara tentang dunia rohani, seringkali justru menunjukkan gaya hidup yang paling duniawi. Benar gak sih? Kalau bicara Roh Kudus, wah dahsyat, kuasa Tuhan, luar biasa gitu. Wah, kalau sampai saya ketemu sama orang-orang semacam itu ya, saya kadang-kala tuh minder, saudara. Ini orang sama Roh Kudus kok dekat banget gitu loh, saudara. Kayak itu loh, temen basket SMA-nya dia gitu loh. Dekat banget, ngomong apa dengar, ngomong apa dengar. Saya tuh merasa kayak, wah saya ini kok tidak rohani sama sekali. Tapi begitu lihat gaya hidupnya, wow. Duniawi banget. Begitu tahu cara dia memperlakukan staf, memperlakukan karyawan di gerejanya, di tempat pelayanannya, baru saya kaget. Tidak manusiawi bro. Terus kamu sebut dirimu rohani, yang benar aja. Kamu membuat orang yang melayani bersama engkau begitu menderita. Mobilmu apa bro? Gak cocok bro. Tapi kalau ngomong semuanya rohani, gaya hidupnya duniawi. Makanya jangan terkecoh dengan yang begitu-begitu, saudara. Jangan terkecoh dengan yang begitu-begitu. Banyak orang yang menjual Tuhan, banyak orang melayani itu hanya untuk dapat duit, saudara. Makanya suka pelayanan yang gambarannya itu menderita begitu loh, saudara. Nanti dokumentasinya di mana-mana, dapat dana dari luar negeri begini yang punya pelayanan. Nah, ini Alphard. Sungguh. Kita harus berhati-hati di situ. Banyak orang yang benar-benar bisnisnya bisnis pelayanan. Maka kita harus menjaga pikiran kita dengan baik. Mereka yang paling sering berbicara tentang dunia rohani, seringkali justru menunjukkan gaya hidup yang paling duniawi. Yang berikutnya saudara, yang menganggap diri mengasihi Allah dengan segenap perasaan, ternyata telah disesatkan oleh pemuasan perasaan. Kelihatannya di gereja-gereja yang waduh pokoknya bicara Tuhan aku mengasihi engkau. Waduh kalau gak nangis itu gak afdol gitu loh saudara. Kelihatannya tuh kalau datang itu emosinya nggak dipuaskan tuh rasanya ada something gitu kan ya gitu. Jadi mudah nangis di hadapan Tuhanmu. Nggak salah ya kalau saudara nangis ya. Karena saya tahu kalau nangis di rumah kan dimarahin suami. Jadi gereja tempat yang aman untuk menangis. Karena itu sering tisu kamar mandi tiba-tiba habis ya. Ya untuk keperluan yang lain, bukan untuk menyeka air mata. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, gini, ada banyak orang yang berpikirnya gini, aku mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan gitu kan ya. Saya kasih tahu saudara ya, tidak peduli perasaan saudara sebesar apa,
Yang paling penting itu yang saudara pikirkan benar atau tidak. Kalau saudara itu mengasihi sesuatu tapi salah, ya tetap salah lah. Ya saya sungguh-sungguh, ya tetap salah. Saya tetap salah. Makanya kita harus cek pikiran kita. Nah, kita harus tahu kehendak Allah bagi kita. Kehendak Allah bagi kita itu apa sih? Kalau bagi Paulus itu baik, berkenan, sempurna. Kalau kita mungkin menafsirkannya beda. Kehendak Allah itu apa sih ciri-cirinya? Mungkin kita akan jawab apa? Menyenangkan, membawa kebanggaan, memberi kepuasan. Kehendak Allah itu apa? Hal-hal yang sementara yang dicari banyak orang gitu. Saya ingat saya pernah khotbah di satu gereja. Saya khotbah tentang menderita bersama Kristus. Dan saya katakan, kadang Tuhan meletakkan kita di satu situasi di mana kita kehilangan semua yang kita miliki supaya kita menemukan Dia. Kadangkala Tuhan mengambil apa yang paling kita banggakan supaya kita tidak punya apapun yang kita banggakan kecuali Kristus saja. Wah, saya pernah setelah khotbah diundang makan oleh gembala sidangnya dan diomongin. Dia senior banget. Dia bilang gini, Yakub, Om tidak setuju dengan khotbahmu ya. Tuhan yang Om percayai ingin kita sehat, sembuh, kaya raya, sukses, berhasil, dan seterusnya yang diajarkan teologi kemakmuran. Saya bilang, Om terima kasih masukannya. Ternyata kita menyembah Allah yang beda ya. Allah kita beda karena Allah yang saya baca di Alkitab adalah Allah yang kadangkala meletakkan kita di tengah kehancuran kita, di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah carut marut kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kristus yang saya sembah adalah Kristus yang mengundang kita untuk menderita bersama dengan Dia. Jadi kehendak Allah itu tidak selalu hal-hal yang menyenangkan begitu, saudara. Kadang ketika kita berkata ya untuk kehendak Tuhan, kita itu harus berkata ya untuk sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Sungguh. Kadang-kadang kita ingin itu, tapi kita tahu itu bukan kehendak Tuhan. Kita harus berkata tidak. Berapa kali saya ditawari pelayanan di gereja-gereja lain, saudara, untuk menjadi gembala mereka. Dan pernah suatu ketika saya diajak makan oleh majelis satu gereja, orang kaya makan bersama istri dan anak-anak saya. Anak saya waktu itu masih kecil-kecil, saudara. Lalu diomongin begini, Pak Yakub terus langsung aja ya saya ya ngomongnya ya. Jadi begini Pak. Kami ini ingin ambil Pak Yakub jadi gembala di tempat kami. Dan saya kasih tahu di awal ya Pak Yakub akan dapat minimal 100 juta satu bulan. Pak Yakub mau enggak? Nawarin saya pelayanan, nyebutkan angka 100 juta saudara. Nyebutkan angka, saya tersinggung. Harusnya kan saya yang nyebutkan angkanya, bukan dia. Bukan. Harusnya saya yang sebut 1M, seumur hidup tapi. Jadi saya akhirnya menolak tawaran itu, saudara. Tolak dan pulang rumah. Anak saya protes. Pak, kenapa Papa tolak? Ya Papa nggak terpanggil aja di gereja itu. Papa masih terpanggil direct gini. Wah gila Pak, 100 juta minimal loh Pak. Sebulan Pak. Wih, hidup kita bisa enak loh Pak. Iya, tapi kan melayani Tuhan bukan masalah enak. Anak saya pinter loh, bisa ngomong gini. Papa ini salah loh, Papa ini pilih kasih. Coba ya, Papa pikir. Jemaat trek ini dombanya Tuhan bukan? Iya. Jemaat gereja itu dombanya Tuhan bukan? Iya. Kenapa Papa pilih-pilih? Ya udah dilayani aja, toh semuanya juga dombanya Tuhan kan? Saya bilang iya ini bukan masalah semua dombanya Tuhan. Tapi Papa ditaruh di kandangnya sini masalahnya gitu. Ya tapi kan nggak salah Pak, punya kandang lebih besar. Loh menyenangkan loh, dapat segitu banyak, menyenangkan. Berapa kali saya dapat tawaran lebih bagus dari itu juga. Saya diomongin, Pak kalau Bapak jadi gembala di sini, wah enak Pak. Tiap bulan dapat sekian dan tiap Natal selalu ada 1-2 jemaat yang kalau kasih persembahan untuk pendetanya itu 1 atau 1,5 M. Kalkulator mulai jalan dong. Bener gak sih? Gitu. Akhirnya saya tolak kok. Tapi jujur ya, walaupun saya tolak, itu mengganggu pikiran saya. Awalnya ganggu ketika ditawarin, kalkulator masa gak jalan? Saudara langsung punya pikiran loh ya, wih gila kalau punya duit sebanyak itu bisa ini kan gitu. Akhirnya saya sadar betapa busuknya hati saya dan hati kita. Kita masih perlu memproses seluruh hati dan pikiran kita supaya kita menginginkan kesenangan Tuhan lebih daripada kenyamanan. Dan saya mau tutup dengan satu kalimat. Jika Kristus memilih kenyamanan daripada ketaatan, kita tidak mungkin menerima keselamatan. Bayangkan seandainya Kristus mencari apa yang kita cari. Dia tidak akan mencari kita. Saya kasih tahu ya. Seandainya Kristus mencari apa yang selama ini saudara cari, Kristus tidak akan mencari saudara dan saya yang berdosa. Tapi kita bersyukur, Kristus memilih bukan kenyamanan.
dia memilih ketaatan. Dan dengan mencari kehendak Bapaknya, menaati kehendak Bapaknya, dia bisa menyelamatkan kita. Dan kita patut bersyukur untuk semua yang dia lakukan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk mengambil saat teduh, memberikan respon terhadap firman Tuhan.